Dan tadi pagi saya diberikan tahu sama Pak Budi ya, bahwa dari Polsek Semarang Tengah sudah mengizinkan untuk gereja boleh menginvite ya siapapun jemaat JKM Mawar Sharon yang mungkin saat ini belum datang secara onsite, Anda masih mengikuti secara online, Anda bisa datang langsung ya di tempat ini. Jadi sudah tidak ada tidak diperlukan pendaftaran kembali karena sudah diizinkan dari Polsek. Saya barusan dapat informasinya tadi pagi. Dan dengan rindu, dengan antusias mengajak Bapak Ibu untuk bisa bersekutu bersama-sama dengan kami. Dan juga saya ingin melanjutkan apa yang minggu lalu disampaikan, tetap dalam series mendengar suara Tuhan. Minggu lalu kita belajar sama-sama, kita mengenal lalu mendengar, dan kita belajar sama-sama bagaimana cara kita mendengar Tuhan berbicara. Bahwa Tuhan itu dapat berbicara lewat media apapun, ya, yang membuat bagaimana caranya kita tuh pada akhirnya mengerti bahwa ini Tuhan sedang berbicara. Ya, bisa lewat orang lain, bisa lewat film, bisa lewat musik, ya, bisa lewat mimpi, dan masih banyak hal media lain yang Tuhan bisa kerjakan dan lakukan bagaimana dia bisa kita mendengar suara Tuhan. Dan hari ini menyambung minggu lalu, saya bergumul cukup lama ini berhari-hari lamanya untuk mengerti apa yang saya sampaikan di tempat ini untuk jemaat JKM Mawar Sharon. Sebelumnya saya ingin menyapa teman-teman kita yang mengikuti secara online dan juga di radio. Hari ini kita akan belajar sama-sama tentang tuntunan Tuhan, ya, tentang tuntunan Tuhan. Kalau kita mendengar suara Tuhan, harusnya kita juga mendapatkan tuntunan, betul ya? Mari kita sama-sama buka sekarang di 1 Korintus pasal 2 ayat 10, terjemahan baru berkata begini. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Ingat, Tuhan itu menyatakan dalam apa? Roh. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 25-26, tadi 1 Korintus 2 itu bicara roh itu apa sih? Yang dimaksud adalah Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara semua. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi dikatakan aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Di awal dikatakan Allah menyatakan dalam roh. Dalam tubuh manusia, dalam hidup manusia ya, manusia itu terdiri dari 3 bagian. Ada spirit, ada soul, dan ada body. Ya, ada roh, ada jiwa, dan juga ada tubuh. Tubuh kita ini ada panca indera dan yang lain ya. Informasi, jadi bagaimana kita ini mendapatkan sebuah informasi melalui panca indera kita, kulit, apalagi pendengaran, telinga, melihat, merasakan, nanti akan naik ke pikiran ya, ke otak, dan juga ada soul, ada perasaan di sana. Ini bahayanya Bapak Ibu Saudara, ketika kita tidak membangun hubungan dengan Tuhan, maka otomatis secara spirit yang di atas itu seharusnya kan spirit itu di paling puncak ya. Paling puncak itu harusnya spirit, roh yang menguasai. Tapi ketika kita tidak membangun hubungan Tuhan dengan Tuhan, maka otomatis hidup kita akan dikuasai oleh namanya jiwa kita. Anda nggak sadar Anda dikuasai oleh pikiran-pikiran Anda. Anda tidak sadar Anda dikuasai oleh emosi atau perasaan-perasaan Anda. Bisa dibayangkan kita hidup oleh karena perasaan. Ujung-ujungnya apa? Gampang baperan. Itu paling gampang. Ya. Kenapa orang baperan? Sederhana. Kalau Anda biarkan jiwa Anda menguasai sedemikian rupa, kalau Anda membiarkan perasaanmu menguasaimu demikian rupa, Anda akan mudah untuk jadi orang yang baperan. Dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit sakit hati. Kenapa? Yang mainnya di perasaan. Ada orang-orang juga yang bermain di pikirannya dibiarkan mengendalikan. Pada akhirnya seringkali itu yang disebut overthinking ya. Overthinking itu artinya thinking itu boleh, tapi kalau sudah over, sesuatu yang berlebihan jadinya nggak baik. Saya nggak bisa membayangkan kalau kita ini dikuasai oleh pikiran kita sendiri. Firman Tuhan padahal katakan bahwa ada orang yang menurut pemandangannya jalannya itu lurus. Tapi menurut pengertiannya sendiri, bisa bayangkan itu.
Dia berpikir bahwa jalan yang ditempuhnya sudah benar. Jalan yang ditempuhnya sudah lurus. Tapi firman Tuhan katakan, tapi menurut pengertiannya sendiri. Bukan pengertiannya Tuhan. Belum tentu ini kehendak Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar sama-sama bagaimana Tuhan menuntun kita. Ketika saya mempersiapkan apa yang saya hari ini ingin sampaikan, Bapak Ibu. Tuhan ingatkan ini, bahwa kalau kita ingat Tuhan itu menyatakan dalam roh. Berarti kita harus membangun hubungan dengan Tuhan. Kita harus punya saat teduh secara pribadi. Punya kehidupan spiritual yang baik, yang sehat. Yohanes pasal 3 ayat 30 katakan begini. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Maksudnya bagaimana ya? Maksudnya adalah kalau Anda pingin rohmu makin besar, berarti kedagingan Anda harus diminimalisir. Itu mengapa kita harus menyangkal diri. Itu kenapa kita harus pikul salib. Kenapa? Ya supaya roh kita makin besar. Roh kita makin besar, maka kita akan lebih mudah untuk connect dengan Tuhan. Kalau kita connect dengan Tuhan, kita akan mudah untuk mendapatkan tuntunannya dengan tuntunan Tuhan. Kita akan mudah untuk lebih mudah mendapatkan petunjuk-petunjuk Tuhan. Kita akan lebih mudah, kita akan lebih gampang mengerti kehendak Tuhan yang mana. Ketika kita membiarkan diri kita, saya mau nyangkal diri, saya mau pikul salib, ya harus makin besar. Caranya karena Tuhan di dalam itu bicara soal roh. Rohnya makin besar ketika kedagingan kita makin kecil. Kita memang masih hidup dalam daging, nanti ada ayatnya. Tapi bukan berarti terus kita akan membiarkan daging kita berkuasa atas hidup kita. Saya diberkati sekali dengan statement dari Joshua Iwan Wahyudi. Berkata bagus sekali, perjalanan kekristenan bukan sekedar self-improvement. Tetapi dying to self. Tidak sekedar bagaimana kita memperbaiki diri. Bukan sekedar itu. Tapi dying to self. Mati secara daging. Ya. Sebagaimana Kristus juga sudah memberikan contohnya. Galatia pasal 2 ayat 20 dikatakan bagus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Wah, ketika spirit kita, roh yang dalam kita makin besar. Ya. Walaupun kita hidup dalam daging dikatakan, dan hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Memang kita masih hidup dalam daging. Tapi bukan terus berarti bahwa jiwa kita yang berkuasa, pikiran kita yang berkuasa, atau perasaan kita yang berkuasa. Tapi kita belajar mengizinkan Tuhan bagaimana roh yang dalam kita harus makin besar dan sedangkan kita makin kecil. Kenapa harus begitu ya? Ketika kita dying to self, hidup kita akan menghasilkan buah. Kapan kita ini menghasilkan buah? Ketika Anda menyangkal diri, memikul salib, Anda akan menghasilkan buah. Selama Anda biarkan, Anda tidak mengizinkan Tuhan membentuk hidup Anda. Tuhan tidak Anda izinkan untuk meremukkan bahkan. Atau Anda tidak mengalami broken heart. Nanti kita akan belajar sama tentang broken heart. Anda tidak mengalami hancur hati. Bagaimana Anda bisa menghasilkan buah? Yohanes pasal 12 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati. Walaupun ini konteksnya bicara tentang Yesus. Tapi saya juga percaya ini juga bicara soal ego kita, keakuan kita. Ya. Tetapi jika ia mati, dikatakan ia akan menghasilkan banyak buah. Anda pengen jadi berkat? Amin. Anda pengen hidup Anda menghasilkan buah? Belajarlah untuk menyangkal diri, memikul salib. Karena banyak orang lebih suka menuntut daripada meminta untuk dituntun oleh Tuhan. Seringkali ya kita marah sama Tuhan. Kenapa kok hidupku begini? Ya, kenapa kok hidupku susah? Kenapa kok aku ada masalah? Banyak nuntut. Tapi nggak mau dituntun alias hidup semaunya sendiri.
Untuk dapat dituntun Tuhan, dibutuhkan yang namanya kepercayaan. Dan kepercayaan adalah hasil dari sebuah hubungan atau pengenalan. Ini minggu lalu sebetulnya, saya ingin review dikit aja. Untuk dapat dituntun Tuhan, dibutuhkan kepercayaan. Kalau Anda nggak percaya sama yang nuntun, bisa nggak? Saya ingat suatu kali, waktu saya belum bisa nyetir. Ya, waktu belum bisa nyetir mobil. Lalu saya ini bercanda ya, sama teman. Mau nggak tak setiri? Kamu di sampingku, saya nyetir. Kira-kira dia mau nggak? Ya nggak bakal mau, kenapa? Yang belum bisa nyetir kok. Ya kan, kok nyetir? Bukan nyampe ke tujuan. Nanti tujuannya berbeda nanti kalau dipaksakan. Ya, nggak sampai ke tempatnya, nanti tempat yang lain, nanti bisa ke rumah sakit. Ya, kenapa? Ya karena dia tahu bahwa saya belum bisa nyetir ini. Sama. Kalau Anda belum percaya sama orang yang mau menuntun Anda, ya gimana caranya? Ini kan isinya berontak doang ini, ya kan? Isinya cuma memberontakan. Wah nggak mau ah, yuk kesini yuk. Ah nggak mau ah. Itu kan tanda bahwa Anda nggak percaya. Tanda menunjukkan bahwa Anda nggak percaya. Dan kepercayaan sekali lagi adalah hasil dari sebuah hubungan atau pengenalan. Matius pasal 4 sekarang ayat 1. Saya nggak mau memperlihatkan turunan Tuhan yang membawa Anda pada melihat wah kemenangan-kemenangan. Itu pasti sesuatu yang mengasihkan. Ya. Wah berkat, semua orang happy dengan ini. Tapi saya ingin menunjukkan sisi yang lain. Matius pasal 4 ayat yang pertama. Bahasa Indonesia masa kini berkata begini. Kemudian dikatakan Yesus dibimbing oleh Roh Allah. Dibimbing oleh Roh Allah ke padang gurun. Untuk dicobai oleh iblis. Ini habis dibaptis sama Yohanes. Terus dibimbing Roh Allah masuk ke padang gurun. Bukankah seringkali kita ini punya pemikiran dengan Tuhan gini. Tuntunan Tuhan akan selalu membawa kita kepada kehidupan yang nyaman-nyaman dan enak-enak. Begitu? Begitukah? Wah kalau saya ikut Tuhan maka tidak akan pernah ada masalah. Waduh siapa yang bilang? Tunjukkan Alkitabnya. Di firman yang bagian mana yang ngomong bahwa kalau kamu ikut Tuhan maka tidak akan pernah ada masalah. Tunjukin ayatnya di mana. Tidak akan pernah ada. Dan kalau Anda berpikir dengan Anda dituntun oleh Tuhan maka tidak terjadi apa-apa. Semua yang terbaik, yang enak-enak pasti yang terbaik sih. Ya. Cuman yang enak bagi daging kita belum tentu ternyata. Karena Yesus pun dibawa atau dibimbing Tuhan ke padang gurun. Sama seperti bangsa Israel dituntun oleh tangan yang kuat, keluar dari perbudakan dari Mesir, dibawa kemana? Ujung-ujungnya nanti kan masuk padang gurun. Ya, dia melihat bagaimana 10 tulah Tuhan memberikan pertolongan yang luar biasa, lalu masuk ke padang gurun. Seringkali kan dalam hidup kita mengalami hal-hal yang gak enak ya, sama sekali gak enak. Tapi kalau kita melihat bagaimana bangsa Israel, sekalipun di padang gurun, bukankah Tuhan tetap menuntun mereka dan tidak meninggalkan? Melalui apa? Ada tiang awan, ada tiang api. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Sekalipun mereka harus melewati padang gurun, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tetap dituntun, tidak ditinggalkan. Mazmur 23 ayat 3-4a berkata begini. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Menuntun aku di jalan yang benar. Kalau Tuhan menuntun kita pasti jalan yang benar. Gak mungkin jalannya salah, pasti benar. Bahkan di ayat keempat bagus sekali. Habis dia dikatakan ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ayat keempat bagus. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Lembah kekelaman itu dalam terjemahannya katakan lembah air mata. Ini bukan lembah sukacita dan tawaria, bukan. Lembah kekelaman itu bicara soal lembah air mata. Dikatakan aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku. Wow. Menurut saya ini ayat powerful sekali ketika saya baca pelan-pelan. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Berarti jalan Tuhan tidak pernah salah. Sekalipun aku melewati lembah kekelaman.
Aku harus melewati lembah air mata. Asal itu ada Tuhan yang menyertai, ada tuntunan Tuhan. Lembah air mata pun akan diubahnya menjadi lembah bermata air. Amin. Orang, kalau tidak, tahukah Anda bahwa gini, lembah air mata itu memang kita akan mengalami hancur hati. Ya, broken heart. Bukankah firman Tuhan katakan bahwa ketika kita hancur hati, Tuhan itu dekat. Bahkan biasanya lebih clear. Kita bisa melihat Tuhan tuh lebih di situ, lebih clearnya tuh di situ. Kapan? Ketika kita mengalami hancur hati, Tuhan dekat dan kita akan bisa melihat Tuhan lebih clear lagi, lebih jelas lagi. Di situ kita bisa menemukan kehendaknya, di situ kita akan menemukan tuntunannya, di situ akan kita menemukan petunjuk-petunjuk yang lewat apa? Broken heart. Bukankah melalui broken heart, melalui ketika kita hancur hati, kita ini bisa belajar untuk lebih dapat memahami orang lain. Tidak mudah untuk memberikan penghakiman. Kenapa? Kita bisa berdiri di sepatunya. Kita tidak berdiri di sepatu kita sendiri. Tapi kita bisa berdiri di sepatunya orang lain. Sehingga tidak mudah untuk kita melepaskan pengampunan atau penilaian. Empati kita bisa muncul. Kenapa? Ya karena mengalami hancur hati. Kalau Anda melihat revival terjadi, saya percaya semua revival kegerakan yang terjadi secara spiritual atau rohani. Coba perhatikan baik-baik, semua dimulai dari orang-orang yang mengalami broken heart atau hancur hatinya. Perhatikan deh, semua movement, semua kegerakan yang sifatnya spiritual atau rohani, semuanya di awal dari yang namanya broken heart atau hancur hati. Ada air mata yang diteteskan. Entah berapa air mata, berapa orang yang sudah menangis. Untuk suatu terjadi lawatan Tuhan yang besar atas mungkin atas kota mereka. Oh, hancur hati. Ya. Jadi ketika kita mengalami hancur hati itu tidak selalu itu adalah tempat yang badness ya, terlalu jelek atau buruk. Ya. Kalau kita bisa melihat dari sisi yang lain, dari sisinya Tuhan. Dan kalau Anda sadar bahwa memang saya sampai di sini atas tuntunannya Tuhan, mari belajar untuk percaya. Semua kita akan mengalami dark night atau malam yang gelap. Bukan karena dosa ya, kalau dosa beda lagi. Dosa itu karena dosa akan melahirkan sebuah konsekuensi. Tapi ini Anda sedang tidak melakukan kesalahan apapun. Anda sedang tidak melakukan dosa. Tapi Anda mengalami namanya malam yang gelap atau dark night. Anda mengalami situasi-situasi yang Anda nggak ngerti kenapa ini harus terjadi. Why? Kenapa? Yuk percaya. Ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan. Sekalipun kita sedang melewati malam yang gelap. Di situ tetap ada yang namanya tuntunan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Amin. Tuhan tidak pernah meninggalkan walaupun Anda, aduh ini tidak nyaman sekali buat saya. Percayalah, Tuhan tidak pernah yang namanya meninggalkan. Ada kejadian berikutnya tentang kisah Saulus. Ya, kemarin juga minggu lalu kita sudah membahas sedikit tentang Saulus. Saulus Bapak Ibu mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ya, lalu matanya menjadi buta. Kemudian suatu kali bertemulah dia dengan Ananias. Ananias juga dituntun Tuhan untuk bertemu dengan Saulus. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 10 sampai 11. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan, Ananias. Jawabnya, ini aku Tuhan, firman Tuhan. Mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus. Dan carilah di rumah Yudas, seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Ingat, Saulus ini ke Damsyik itu sedang mencari murid-muridnya Yesus, murid Kristus untuk ditangkap, dipenjara, diadili. Anda kalau jadi Ananias, Anda akan melakukan ini enggak? Ayo, ini orang lagi nangkepin orang loh ini. Belum tentu kan? Tapi dari sini kita melihat bagaimana seorang Ananias
Dia mendengar Tuhan berbicara dan dia belajar untuk taat. Ketika seorang Ananias belajar untuk mendengar dan lalu taat, mengikuti tuntunan Tuhan. Sampai hari ini kita membaca surat Paulus. Paulus itu menulis 2/3 Alkitab. Itu ditulis sama Paulus. Kalau Ananias tidak mengikuti tuntunan Tuhan, mungkin saat ini kita akan melihat Alkitab kita akan berbeda. Tapi Ananias taat, mengikuti tuntunan Tuhan. Walaupun ada resiko yang harus dia tanggung. Kalau Saulus masih jahat, habislah dia. Tapi kenyataannya toh tidak demikian yang terjadi. Kemudian juga di kitab 2 Samuel ayat 5-19. Ini kita tuntunan Tuhan yang bawa pada kemenangan. Bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah. Sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Yang menarik adalah kalau kita lihat Musa, Daud, mereka tidak akan berperang sebelum Tuhan kasih tuntunan. Mereka nggak akan perang. Mereka nunggu dulu, berdoa dulu, cari Tuhan dulu. Sampai Tuhan berbicara, sampai Tuhan memberikan tuntunan, baru mereka jalan. Kita biasanya belum berdoa langsung ambil keputusan. Ya kan? Seringkali gitu ya. Kita ngambil keputusan sebelum berdoa. Harusnya bagaimana Pak? Berdoa dulu dong, cari Tuhan, minta petunjuk Tuhan, minta tuntunan Tuhan, baru ambil keputusan. Jangan ambil keputusan di saat kamu belum bertemu dengan Tuhan. Ya. Apalagi keputusan yang Anda ambil itu sifatnya permanen. Waduh. Dan situasi yang Anda alami sifatnya sementara. Anda bisa bayangkan itu kerusakannya? Bisa dibayangkan? Firman Tuhan itu menarik sekali. Dikatakan bahwa sebelum kita berperang, bahkan kita harus menghitung. Disuruh ngitung dulu bahkan. Gak disuruh perang dulu, suruh ngitung. Pertimbangkan dulu. Berdoa dulu, ngitung, perang. Ya. Gak asal. Jadi bagaimana mungkin kita bisa hidup di luar kehendak Tuhan. Ya. Tuntunan Tuhan akan membuat kita tetap berada dalam rencana Tuhan. Sekalipun mungkin kita menghadapi situasi yang tidak mudah. Tapi kalau itu include di dalam rencananya Tuhan, ya biarkan. Ya. Tetaplah di sana dan jangan keluar. Kenapa kok seperti itu? Karena di dalam rencana Tuhan menggandung penggenapan janji Tuhan. Siapa yang saya mau tanya di sini, siapa yang pengen janji Tuhan dalam kehidupan Anda tergenapi, angkat tangannya? Wah, kepingin kan? Kalau Anda menginginkan janji Tuhan terjadi digenapi dalam kehidupan Anda tidak bisa hidup di luar dari rencana Tuhan. Anda harus tetap stay, tetap tinggal diam, tetap on the track di dalam rencananya Tuhan. Gak boleh keluar, tidak boleh menyimpang. Begitu Anda keluar dari rencana Tuhan, bagaimana ini janji-janji Tuhan yang sudah diberikan bisa jadi. Yang gak akan pernah bisa diberikan sebelum Anda masuk lagi. Mungkin kalau Anda bertanya kenapa ya Tuhan tuh dulu janji dengan saya berkata seperti ini tapi kok sekarang belum jadi. Coba dicek dulu nih. Kita ini sedang berada di dalam rencana Tuhan atau sedang di luar rencana Tuhan. Kalau sedang dalam rencana, kalau Anda berkata sedang berada dalam rencana Tuhan, berarti situasi Anda sekarang bahwa Anda situasinya sedang connect nih dengan Tuhan nih. Iya kan? Make sense kan? Connect dengan Tuhan nih. Kalau Anda connect dengan Tuhan, berarti Anda dengar tuntunannya dong. Tapi begitu Anda berada di luar rencana Tuhan, Anda sedang gak connect, lagi disconnect. Tuhan ngomong apa? Ih, gak dengar apa-apa saya. Padahal mungkin Tuhan berbicara, tapi Anda, enggak, saya gak dengar apa-apa. Saya gak tahu nih Tuhan maunya apa, saya juga gak tahu. Disconnect. Ya, tanda silang gitu. Kenapa disconnect? Ya karena lagi di luar jangkauan. Ya. Bagaimana mungkin kita bisa dengar, kita bisa connect.
Kalau lagi tanda silang begini, ya kalau pernah wifi Anda lagi disconnect, ya atau sinyal Anda lagi di mana tiba-tiba, wah sinyalnya disconnect, sorry. Mau terima WhatsApp, mau buka email, mau buka apapun, internet, YouTube, ya akan pernah bisa Bapak Ibu. Kenapa? Sinyalnya lagi disconnect. Walaupun Anda secanggih apapun, kalau sinyalnya lagi disconnect, handphone Anda boleh iPhone terbaru, Samsung terbaru. Tapi kalau Anda sedang sinyalnya lagi disconnect, mau secanggih apapun ini handphone, ya nggak akan ada gunanya. Kenapa? Lah disconnect nggak ada sinyal kok, ya buat apa? Tapi kalau itu terkoneksi, wah ini dia. Dahsyat. Itu akan baru menghasilkan apapun yang apps yang ada di dalamnya, ya. Aplikasi-aplikasi atau mungkin sesuatu yang bisa berbuat lebih lah. Kita bisa memaksimalkan semua yang ada dalam handphone ini ketika semuanya terkoneksi. Sama juga dengan kita. Tuhan sudah kasih karunia rohani. Tuhan sudah kasih kita talenta, betul ya? Semuanya itu tidak akan bisa keluar di saat Anda lagi disconnect. Gak bisa. Maka dari itu saya mendorong Bapak Ibu Saudara untuk terlibat dalam melayani. Kenapa kok seperti itu? Percayalah Bapak Ibu Saudara, kita ini akan bertumbuh ketika kita melayani. Ya, jadi kalau mungkin Anda sedang berlibur ya, wah karena COVID. Ya, jadi saya juga ikut libur ya. Saya juga pelayan saya juga libur karena COVID juga. Ya ini sudah mulai jadi endemik Bapak Ibu Saudara semua. Ya, jadi come on ya, baik lagi. Ayo melayani. Kenapa kok seperti itu? Kalau Anda cuma isi, oh tapi saya rajin kok Pak. Saya dengerin khotbah, ya. Saya baca renungan. It's good, bagus. Tapi nggak balance. Nggak seimbang. Kenapa? Yang bertumbuh di area kepalanya. Yang besar itu di area kepalanya. Kenapa di area kepalanya saja? Karena bagian tangannya, kakinya, matanya atau yang lain tidak digunakan. Ya kan? Cuman besar sebagian. Tapi yang lain gak berfungsi. Saya dorong Bapak Ibu yang belum pelayanan. Mari ambil bagian melayani. Ya, kalau mungkin saya misalnya Anda tahu saya punya talenta apa gitu ya, bingung dan yang lain. Yuk coba itu mengapa, kenapa kita harus ikut sisi, bisa diskusi sama pemimpin sisinya. Ya. Saya ini pengen melayani, tapi saya nggak tahu harus mulai dari mana. Saya percaya pemimpin sisi akan membantu, memfasilitasi Bapak Ibu Saudara untuk bisa melayani tempat ini. Tentunya ada kelas-kelas yang akan membantu Bapak Ibu Saudara semua di-equip, diperlengkapi sehingga Bapak Ibu tahu, oke, saya ngerti, saya di bagian yang mana. Ya. Tapi kalau Anda tidak melayani, yang besar nanti cuma kepalanya aja. Anda penuh dengan knowledge, Anda penuh dengan pengetahuan, tapi tangan Anda tidak pernah bekerja dan kaki Anda tidak pernah bekerja. Jadinya aneh. Aneh. Jadinya nggak normal. Maka saya dorong, ayo melayani ya bersama-sama. Kemudian, always connect with God. Bagaimana kita bisa mendengar tuntunan Tuhan. Tidak ada cara lain selain kita terus connect. Ya, terhubung dengan Tuhan. Karena tuntunan Tuhan tidak hanya dibutuhkan saat kita mengalami masalah. Melainkan sepanjang waktu kita butuh tuntunan Tuhan. Kita tuh butuh tuntunan Tuhan. Bukan ketika sedang ada masalah aja. Tapi ketika kita sedang tidak menghadapi masalah yang berat. Kita tuh butuh tuntunan Tuhan. Supaya tetap terus on the track. Tetap terus on the track. Ini saya pun seringkali saya ketika saya teduh, diem, gak ada siapa-siapa. Saya mencoba untuk mengkoreksi, mengevaluasi apakah jalan yang saya sedang tempuh ini benar atau enggak. Kenapa kok begitu? Ya nanti ada beberapa indikatornya, ini benar atau enggak tuh ada beberapa indikator pasti. Ya. Berbuah enggak, berdampak enggak, jadi berkat enggak, ya. Maksimal enggak, yang di dalam tereksplor enggak. Ya, jadi begitu banyak indikatornya. Jadi kita tuh membutuhkan tuntunan Tuhan sepanjang waktu. Tidak hanya, tapi lucunya adalah kita nih butuh Tuhan ketika ada masalah baru cari Tuhan. Nah itu yang repot ya.
Please jangan lakukan itu. Dan taat dengan tuntunan Tuhan. Kita bisa taat dengan tuntunan. Tergantung dari penyerahan hidup kita kepada Tuhan. Kok bisa ya? Saya punya gambar lagi hari ini. Coba dimunculkan gambarnya. Ini dia. Bagaimana cara menolong orang yang sedang tenggelam? Ini dia. Anda tahu semakin yang ditolong berontak, itu bisa-bisa yang nolong juga ikut tenggelam. Ayo, ya kan? Makanya itu bagaimana cara menolong orang yang tenggelam? Orang yang sedang tenggelam harus belajar berserah dan percaya sama yang nolong. Kalau disuruh diem aja, jangan kaku, tenang, ya tenanglah gitu loh. Semakin Anda kaku, badan tuh kaku semua jadinya lebih berat. Kalau lebih berat dia narik ke bawah, itu berbahaya. Ya. Kalau Anda ingin taat dengan tuntunan Tuhan, Anda harus belajar untuk berserah. Beda dengan pasrah ya, pasrah tuh kadang kayak orang lepas tanggung jawab, ya udah pasrah gitu ya. Kayak ngelepas tanggung jawab. Tapi berserah tidak. Berserah itu artinya kita percaya sama Tuhan. Memang saya belum mengerti saat ini saya sedang mengalami apa, situasi model apa ini gitu loh. Tapi saya mau percaya. Itu berserah. Ya, tetap percaya. Jadi semakin kita berontak, ya, semakin hasilnya nanti gak bagus. Kita akan menyusahkan diri kita sendiri. Terus dengan cara apa kita bisa mengerti tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita? Kembali, Ibrani pasal 4 ayat 12 dikatakan, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Bagaimana caranya kita mendengar tuntunan Tuhan? Tidak ada cara lain selain kita belajar atau mendengar kebenaran firman Tuhan. Belajar di pengalaman orang lain bolehkah? Boleh, ambil pembelajarannya tapi jangan coba-coba tiru. Karena kalau Bapak Ibu sudah mencoba untuk meniru, belum tentu hasilnya akan sama. Tuhan itu kita punya Tuhan yang kreatif. Tuhan yang inovatif. Bahkan kasihnya itu selalu baru tiap pagi. Berarti ide-idenya juga fresh dong. Juga baru kan. Tapi seringkali kita ini mencoba untuk mencontoh pengalamannya orang lain. Padahal belum tentu hasilnya sama seperti yang beliau itu. Beliau belum tentu. Ya, hasil belum tentu sama. Anda boleh contoh, Anda boleh tiru, tapi hasil belum tentu sama. Anda pernah mendengar misalnya nih, buka misalnya apa? Nasi goreng misalnya. Nasi goreng aja deh, paling gampang. Atau bakmi, karena saya suka bakmi aja deh. Bakmi misalnya. Sekalipun ya, bumbunya sama. Ya, bumbunya sama gak? Sama. Coba ditiru. Tangan yang buat beda, hasilnya tuh bisa beda loh. Walaupun orang yang ngomong, loh ini kan bumbunya sama. Ya, bumbunya kan sama. Kecap asinnya sama, minyaknya yang digunakan sama, mericanya mereknya sama. Tapi kok hasil bisa beda ya? Ayo. Kan niru kan? Tapi hasil bisa beda kan? Bayangin, masakan aja bisa begitu. Apalagi hidup kita. Anda mau coba meniru? Jadi bagaimana kita bisa ngerti tuntunan Tuhan? Tidak ada cara lain. Yaitu kita harus belajar dari kebenaran firman Tuhan, ya. Karena saya closing dengan ini, mungkin teman-teman bisa maju ke depan tim praise and worship. Firman Tuhan bukan informasi. Jadi kalau Anda merasa bahwa firman Tuhan itu kayak isinya informasi, ya. Jumlah kaum, ya udah sekian. Waduh, kayaknya sifatnya informasi ya. Kalau Anda, ini firman Tuhan itu bukan informasi. Firman Tuhan berisi tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi bagaimana kita mengerti tuntunan Tuhan? Ya baca firman. Bapak Ibu tahu nggak?
Yang paling mudah, 1 Tesalonika 5:18 dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena hal itulah yang dikehendaki Allah bagimu. Wah, ya kan? Anda pengen ngerti tentang Tuhan? Pengen ngerti kehendak Tuhan? Ternyata mengucap syukur juga bagian dari kehendak Tuhan loh. Itu tuntunan Tuhan, bukan protes, bukan keluhan. Tapi kehendak Tuhan adalah mengucapkan syukur kita. Masa yang paling indah dalam melayani Tuhan bukanlah ketika melihat mujizat atau saat kita dipakai Tuhan luar biasa, ya. Tapi saat terhebat, saat paling suci, saat paling indah adalah saat teduh pribadi kita dengan Tuhan. Itulah saat yang paling indah. Jadi kalau saat teduh kita tuh tidak lebih indah dari pelayanan kita, ya dipertanyakan. Harusnya ketika kita saat teduh, baca firman sendiri, merenungkan bersama-sama dengan Tuhan, itulah momen yang paling indah. Di situ kita akan mendengar tuntunan-tuntunannya. Kita hidup mengenal Tuhan, bukan dari apa kata orang, tapi dengan mata kepala kita sendiri, kita mengenal Tuhan. Amin. Please, jangan kenal Tuhan dari apa kata orang. Karena setiap orang itu unik, setiap orang berbeda. Dan Tuhan menyatakan diri kepada setiap orang dengan cara yang berbeda-beda. Kenapa ikut sisi? Di situ kita melihat bagaimana Tuhan menunjukkan. Tuhan bekerja kepada si A dan si B dengan cara dan rupa yang berbeda-beda. Dan disitulah kita akan makin kagum dengan Tuhan. Wow, ternyata Tuhan itu bisa berbuat seperti ini dengan si A. Wow, ternyata Tuhan itu bisa berkaya dengan si B seperti ini ya. Di situ kita bisa melihat betapa indahnya, betapa luar biasanya Tuhan di dalam kehidupan kita semua. Amin. Saya berdoa ini menolong semua kita. Jangan protes, jangan ngeluh kalau mungkin Tuhan sedang membawa Anda di tempat yang sulit. Tapi percayalah, kalau Tuhan sedang menuntun Anda ke sana, ujung-ujungnya ada kemuliaan di akhir situ semua. Amin.